Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang LGBT. Tentu yang kita bahas bukan LGBT, tapi LGBT-nya atau transgendernya, konversi gender dari perempuan ke laki, laki ke perempuan. Itu tidak kita akan bahas, karena itu adalah persoalan fikih yang para ulama berbeda pandangan tentang itu. Jadi yang kita bahas adalah LGBT-nya saja. Dan kita tidak akan membahasnya dari sisi agama, karena semua sepakat bahwa itu tidak dibenarkan. Terutama dalam perspektif agama Islam, itu bisa teman-teman saksikan di channel-channel yang lain. Itu sudah banyak yang membahas itu, bahkan sampai pada historinya, sampai ke Nabi Lut dan semacamnya, sampai ke kaum Nabi Lut. Tapi kita tidak akan bahas itu. Kita akan coba lihat LGBT ini dari sisi filsafatnya. LGBT itu memiliki dua unsur sebenarnya. Jadi ada unsur cinta dan ada unsur seksualitas. Artinya tidak akan ada LGBT kalau tidak ada cinta, ada suka, ada ketertarikan. Karena tidak akan ada pasangan yang sejenis, entah itu perempuan dengan perempuan, ataukah laki dengan laki, ataukah seseorang yang suka perempuan sekaligus laki. Jadi unsur pembentuk dari LGBT yang pertama itu adalah rasa suka atau cinta. Yang kedua adalah seksualitas, sehingga LGBT senantiasa ditarik pada hubungan sesama jenis yang kemudian lebih spesifik lagi pada persoalan seksualitas. Kita lihat unsur yang pertama itu. Esensi yang pertamanya adalah cinta tadi. Cinta, kalau kita melihat, dia adalah metagender, dia universal, dia tidak dibatasi pada gender tertentu. Artinya apa? Artinya tidaklah masalah jika kita mencintai yang sejenis dengan kita. Tidak masalah juga jika kita mencintai yang beda jenis dengan kita. Atau bahkan kita bisa mencintai yang tak berjenis sekalipun itu. Itu disebut dengan cinta metagender. Di mana kita mencintai hal-hal yang bukan laki, bukan perempuan. Bukan laki, bukan perempuan ini bisa jadi bebendaan, bisa jadi hal-hal yang bersifat non hidup, tidak hidup. Ataukah bisa jadi misalnya hal-hal yang bersifat non materi, ataukah Tuhan misalnya yang metagender, dan kita mencintainya. Ada seseorang yang mencintai misalnya HP-nya, mencintai pekerjaannya, jadi cinta itu metagender. Objeknya adalah kesempurnaan, keindahan, kebaikan, dan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan, kenyamanan dan semacamnya. Itu adalah cinta, fitrah. Jadi pada unsur yang pertama ini, LGBT tidak masalah. Yang masalah adalah pada ranah yang keduanya, yaitu pada persoalan seksualitas itu. Mana LGBT cinta yang kemudian terekspresikan dalam persoalan-persoalan seksualitas. Ini yang kemudian masalah. Apalagi jika misalnya cinta hanya dianggap sebagai transaksi seksual semata. Tentu itu yang jadi soal. Ataukah misalnya cinta dimaknai sebagai keinginan untuk memiliki, rasa harus memiliki. Padahal cinta suci dari semua itu.
Itu adalah implikasi-implikasi yang mungkin ada, mungkin tiada. Bahkan tidak bisa dijadikan sebagai neraca dalam mencintai. Sehingga kita bisa mencintai seseorang atau apapun itu, walaupun mungkin dia tidak menawarkan kenikmatan seksual, walaupun mungkin kita tidak memilikinya, kita tidak bersama dengannya. Makanya kalau ada yang mengartikan cinta sebagai yang memaknai pernikahan sebagai bukti cinta, yaitu salah juga. Bukti cinta itulah pengorbanan. Dan sebagai bentuk pengorbanannya, kita rela untuk tidak menikahi yang kita cintai, jika yang kita cintai tidak ingin dinikahi, atau menolak untuk dinikahi. Cinta itu pengorbanan. Esensi cinta adalah pengorbanan, bukan pernikahan. Kemungkinan untuk terjadi perselingkuhan ketika cinta selalunya dimaknai sebagai keinginan untuk memiliki, yang biasanya diikat dalam proses pernikahan itu. Tetapi ketika cinta dianggap sebagai pengorbanan, sebagai penjagaan, sebagai perlindungan, dan semacamnya, maka dia akan suci dari persoalan seksualitas dan rasa ingin memiliki. Kita bisa mencintai siapapun itu, yang sudah menikah pun yang belum menikah, istri orang atau suami orang. Yang masalah sekali lagi adalah ketika kecintaan kita ini diekspresikan pada seks ataukah pada keinginan untuk memiliki. Itu yang masalah. Jadi dua unsur LGB ini, unsur yang pertama itu suci, yang kedua itu yang masalah, yaitu persoalan seksualitas dan keinginan untuk memiliki. Masalahnya adalah LGB terlanjur teridentikan dengan unsur keduanya. Tambah lagi misalnya unsur kenyamanan dan sebagainya. Padahal jika unsur kedua itu dihilangkan dan diganti menjadi hal-hal yang lebih bersifat maknawi, spiritual, maka kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Plato. Plato mengatakan bahwa dia tidak mencintai perempuan. Yang dia cintai adalah lelaki yang memiliki jenggot dan terpancar cahaya akal dari dalam dirinya. Kenapa? Karena relasi cinta mencintai adalah relasi pencerahan. Sehingga yang tidak layak untuk dicintai adalah yang tidak terpancar dari dalam dirinya tanda-tanda kedewasaan akal. Nah, jadi Plato juga menganjurkan untuk mencintai lelaki. Dia masuk kategori G-nya itu. Tapi dia menghilangkan unsur seksualitasnya dan diganti dengan unsur pencerahan, unsur kedewasaan akal. Tentu nanti bukan persoalan gendernya, tapi persoalan kedewasaan akalnya, persoalan pengetahuannya. Sehingga siapapun yang mengantarkan dia atau mengingatkan dia pada alam ide, maka itulah yang paling layak untuk dicintai. Itu Plato. Walhasil LGB menjadi salah karena unsur kedua itu bukan unsur yang pertama, bukan unsur cintanya. Sekali lagi, kalau unsur cintanya dia universal, metagender. Siapapun ketika dia mendatangkan kebaikan maka harus dicintai. Tetapi yang perlu dipahami bahwa tidak ada manusia yang terlahir dengan kodrat LGB, kecenderungan seksual yang bersifat menyimpang itu tidak ada. Artinya apa? Artinya LGB ini adalah hasil konstruksi, hasil bentukan, entah itu bentukan lingkungan, kondisi sosial, ataukah faktor psikologi dan hal-hal semacamnya. Oleh karena itu, penyikapan terhadapnya mesti mendahulukan dengan cara-cara yang bersifat
persuasif, bukan dengan persekusi. Sama misalnya dengan kejahatan-kejahatan yang lainnya, yang tentu tidak dibenarkan, tapi ada fenomenanya, ada. Oleh karena itu, cara menyikapinya bagaimana? Jangan sampai kita ingin mencegah kemungkaran, mencegah penyimpangan, tapi dengan cara-cara yang juga mungkar, dengan cara-cara yang juga menyimpang. Kita ingin menegakkan kebenaran, keadilan, tapi dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang jauh dari asas keadilan. Itu juga tentu salah, sehingga ya apa bedanya kita dengan mereka? Yang berbeda hanyalah dosa saja. Mereka melakukan dosa yang lain, kita juga melakukan dosa yang tidak sama. Artinya apa? Artinya ya kita juga mestinya menjadi objek dakwah itu. Nah, hasil LGB sebagai sebuah fenomena, sebagai sebuah fakta, dia real. Tinggal bagaimana cara menyikapinya. Tentu dengan pendekatan-pendekatan persuasif, psikologis, medis, dengan cara-cara yang tidak melanggar entah itu agama ataukah hukum pidana, hukum negara. Dalam sebuah ayat dikatakan bahwa jangan sampai kebencian kita pada suatu kaum itu membuat kita untuk memperlakukan mereka secara tidak adil. Karena kita misalnya benci sama LGB, akhirnya kita wujudkanlah, kita ekspresikanlah kebencian kita ini dengan cara yang tidak adil. Yaitu tadi, mereka melakukan dosa, kita pun merespon dosa itu dengan dosa pula. Ya sama saja. Itu. Oke, itu yang